Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Siska Juniawati. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kos Berdarah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ya sudah, mulai besok kamu jaga di sini, ucap Ko Ivan pada Andre sambil membereskan berkas-berkas dan nota di atas meja ruang kerjanya. Iya bos, tapi saya bingung bos, kalau besok hari pertama dan harus jaga pertama sendirian, ucap Andre pada bosnya sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya udah tenang saja, si Opan kan masih sampai hari Jumat di sini buat ngajarin kamu. Oh gitu ya bos, saya pikir. Belum selesai Andre berbicara, bosnya langsung menyela. Saya sudah paham, kamu gak bakalan bisa kalau langsung dilepas. Jadi walaupun Opan sudah pamit berhenti, tapi saya suruh dia buat ngajarin kamu selama 3 hari. Ucap Ko Ivan sambil menutup lalu mengunci pintu ruang kerjanya yang ada di dekat garasi mobil. Iya bos, jawab Andre sambil menganggukkan kepalanya. Satu pesan saya, kamu jangan mudah percaya sama cerita-cerita tahayul dari orang-orang sekitar sini. Emang cerita apa ya bos? Intinya cerita-cerita horor gitulah. Di Jakarta mana ada hantu, mereka aja yang pada ngehayal. Ya udah, saya mau ke kamar saya dulu. Tas kamu taruh aja di bawah tangga. Kamu bisa tidur di bawah tangga atau di lantai 3 sama yang lainnya. Ko Ivan pun berlalu meninggalkan Andre dan Yuswan berdua. Andre bingung mendengar ucapan dan pesan dari bosnya tersebut. Tatapannya menyapu memperhatikan tempat di sekitarnya. Andre merasa tidak ada yang janggal dengan suasana tempatnya bekerja itu. Hanya ada sekitar 5 motor terparkir rapi dan ada 2 ekor anjing yang ada di halaman depan rumah bosnya tersebut. Itu tas mau lu pegang aja, kalau lu mau tidur di atas sono, ucap Yuswan agak ketus. Andre tersadar dari lamunannya. Dia menatap ke arah Yuswan sesaat, lalu kemudian pergi masuk melewati garasi dan memasuki pintu tengah. Songong amat, gumam Andre sambil melangkah pergi. Sedangkan Yuswan hanya melirik sinis mendengar Andre menggerutu. Andre memang baru hari ini pindah kerja ke rumah bosnya, tapi dia sebenarnya sudah bekerja dengan bosnya sekitar hampir setahun. Tapi berhubung Opan, salah satu penjaga kosan milik bosnya itu akan menikah, maka Opan memutuskan untuk resign. Dan akhirnya Andre yang tadinya bekerja di pabrik milik Ko Ivan akhirnya dipindahkan untuk menjaga di rumah sekaligus kos-kosan milik bosnya yang memiliki 24 kamar. Krek, Andre membuka pintu tengah dan masuk menuju tangga. Andre merasakan suasana tiba-tiba berbeda. Angin tiba-tiba berhembus dari arah dalam. Udaranya terasa lembab, bulu kuduknya merinding. Namun ia tetap meneruskan langkahnya menaiki anak tangga satu persatu. Tepat ketika ia menapakkan kakinya di lantai 2, dia kaget ada suara berbisik di sebuah ruangan gelap yang terletak tepat di depan tangga. Andre mendekat dan mencoba membuka pintu tersebut karena ia berpikir mungkin salah satu temannya ada yang menepati kamar tersebut. Saat ia meraih dan mencoba membuka pintu tersebut, ternyata pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan lampunya mati. Andre yang penasaran mencoba mengintip dari jendela kamar tersebut, namun karena gelap, dia hanya bisa melihat samar-samar ada tumpukan barang yang tidak terpakai di dalam kamar tersebut. Ngapain lu Andre? Terdengar suara seseorang dari ujung atas tangga. Ah lu Jang, ngagetin gua aja lu. Ya lagian lu ngapain pakai mau masuk ke kamar itu segala? Ntar kesurupan nyaho lu. Ujang beranjak menghampiri Andre yang hanya diam di depan kamar tersebut. Emang ini kamar apaan? Andre merasa penasaran dengan kamar tersebut. Udah deh buru ke atas. Tuh, gua ada kue tart. Ngobrolnya ntar aja sambil makan kue. Ujang merangkul bahu Andre sambil mengajaknya ke lantai 3. Beberapa menit berselang setelah selesai merapikan barang bawaan milik Andre, ia pun keluar dari kamar menghampiri Ujang yang duduk di samping tandon air. Nih, makan nih.
Cuma sisa segini, seperempat doang. Tadi habis dimakan rame-rame sama anak-anak. Ujang menyodorkan kue tart yang sudah sedikit acak-acakan karena dipotong tidak beraturan. Lu ulang tahun, Jang? Selamat ulang tahun ya, ucap Andre sambil memotong kue tart tersebut. Kagak, itu dapat dikasih sama anak kos malam. Si cowoknya katanya si ulang tahun, jawab Ujang sambil menyulut rokoknya. Buset, kue tart semalam. Andre kaget sambil membolak-balikan kue tart di tangannya untuk memastikan tidak ada jamur di kue tersebut. Anak-anak aja pada doyan, lagian perut lu bukan perut bayi kan? Udah sih makan aja, enak kok. Iya sih enak. Andre pun melahap habis sisa kue tart tersebut. Jang, emang itu kamar apaan sih? Kayaknya udah lama gak kepake ya? Tanya Andre yang masih penasaran dengan kamar kosong di lantai 2 tersebut. Selama 2 tahun gue kerja di sini, gue cuma pernah lihat itu kamar 2 kali dibuka pas si bos naruh barang-barang di situ. Oh, itu gudang toh. Tapi kayaknya ruangan itu kayak agak aneh auranya. Pas gue lihat kayak yang angker gitu. Ya emang angker, makanya jarang dibuka, jawab Ujang sambil menghisap rokok filter di tangannya. Lah, kok bisa? Dulu kamar itu kamarnya Teh Surti, baby sister anaknya si bos. Dia orang Bogor, sama kayak gua. Rumahnya cuma berjarak 1 kilometer doang dari rumah gua. Nah, waktu itu pas habis dari pasar, dia nyuci tuh. Terus berhubung jemuran di sini pada penuh, jadi dia ke kosan bosnya yang satunya. Nah, dia naik tuh ke atas. Kebetulan gua yang anterin dia pakai motor sambil bawa ember berisi cucian tuh. Nah, pas sampai sana, gua nggak ikut masuk. Gua ngopi di warung depan kosan bos yang di sana. Sedangkan Mbak Surti yang baby sister itu langsung masuk tuh ke dalam kosan. Tadinya gue tawarin buat gue bawain itu cucian ke atas ke lantai 4. Tapi dianya gak mau. Dianya bilang, udah Jang, biar saya yang bawa sendiri, enteng kok. Ya udah, berhubung dia katanya bisa sendiri, akhirnya ya gue cuma nunggu di depan sambil ngopi. Terus sekarang kemana orangnya? Perasaan tiap minggu gue kesini gak pernah sekalipun ketemu dia, tanya Andre penasaran. Bentar dulu, diam dulu, gue ceritain. Jadi pas waktu dia nyuci itu, gue tunggu tuh kan sampai hampir 2 jam. Tapi kok dianya gak nongol-nongol, padahal perasaan nyucinya gak banyak. Harusnya setengah jam juga sudah kelar. Nah, gak lama setelah itu, gue denger tuh ada cewek yang teriak-teriak tuh di rumah sebelah. Gue pikir lagi berantem kan ya. Terus? Ya gue cuek aja karena gue pikir bukan urusan gue. Nah habis itu gue buru-buru tuh masuk ke dalam. Terus naik ke atas nyamperin Mbak Surti supaya dia cepet-cepet. Karena gue males. Gue pikir ada orang berantem dan gue takut terlibat kalau masih di sana. Nah pas sampai atas gue cariin tuh Mbak Surti tapi gak ada. Cuma ada sendalnya sebelah doang. Itu ada di tangga yang memutar di pinggiran itu. Nah pikir gue mendadak gak enak dong. Karena tangga itu tangganya memutar. Terus pembatasnya cuma setinggi lutut. Apalagi tetangga sebelah kos itu yang tadinya cuma 1 orang yang teriak. Abis itu gue denger ada beberapa orang tuh yang teriak-teriak histeris. Gue langsung refleks menuju ke lantai atas bagian samping. Gue lihat ke bawah. Nah di situ tuh gue bener-bener kaget. Gue lemes, gue shock banget. Ujang menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya ke muka. Ah terus? Andre makin penasaran. Gue lihat ke bawah, gue lihat banyak darah. Darah ngalir nyiprat kemana-mana. Mbak Surti jatuh tepat di lantai. Tempat tetangga sebelah biasa memarkirkan mobilnya. Ember yang Mbak Surti pakai ikut jatuh dan tersangkut di lampu taman belakang rumah itu. Bajunya yang dia bawa juga berserakan di atas rumput. Sedangkan kondisi Mbak Surti waktu itu, astaga. Ujang seakan tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Matanya berderai air mata mengingat kejadian beberapa tahun silam. Yang jelas, waktu itu Mbak Surti meninggal di tempat. Kaki, tangan dan beberapa jarinya patah, kepalanya pecah. Gue nyesel banget cok. Coba seandainya gue waktu itu ikut ke atas bantuin bawain baju-bajunya, mungkin gak bakal kejadian kayak gitu, ucap Ujang sambil menangis sesegukan. Andre mengusap bahu kawannya tersebut bermaksud menenangkan. Sabar bro, semua udah terjadi. Ujang mengangguk pelan. Dan semenjak itu kamar bekas Mbak Surti dikosongin. Gak ada yang berani masuk ke sana.
Bahkan buat lewat saja kalau pas malam juga pada banyak yang gak berani. Karena beberapa orang sempat ada yang lihat sosok perempuan pakai baju putih berdiri di depan pintu kamar itu pas tengah malam. Jadi maksud kamu semenjak itu suka ada sosok menyerupai Mbak Surti? Tanya Andre. Pernah, tapi jarang. Justru 43 yang sering ada penampakan. Maksudnya di kos nomor 43 tempat kejadian. Jadi sosok itu sering gentayangan di kos 43. Emangnya teman-teman banyak yang pernah lihat penampakannya? Tanya Andre semakin penasaran. Gak ada, tapi palingan mereka cuma dengar suara-suara aneh gitu kalau malam. Kayak suara orang nangis gitu. Atau kadang kayak suara benda jatuh gitu. Kalau teman-teman sih gak ada yang pernah lihat penampakan di sana. Tapi kalau yang ngekos sering diteror penampakan, sampai-sampai bahkan belum juga habis masanya, belum sampai sebulan udah pindah ke kos lain. Intinya, pokoknya yang ngekos ganti-ganti mulu, pada gak betah tinggal di situ. Khususnya kamar 04. Udah ceritanya, gue jadi merinding malam-malam gini cerita hantu. Ayo tidur, besok kita kerja biar gak kesiangan. Ujang beranjak menuju ke kamarnya. Andre menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia begidik membayangkan kejadian yang diceritakan kawannya tersebut. Andre bergegas masuk kamar dan bergegas naik ke ranjang tidur di samping Ujang. Waktu berlalu, keduanya pun terlelap. Hari demi hari dilalui tanpa ada satupun hal yang janggal. Hari itu di hari Sabtu, hari terakhir Andre jaga siang. Karena esok dari minggunya bergantian giliran untuk jaga malam hingga seminggu ke depan. Sore menjelang, Opan yang selama beberapa hari menemani dan mengajari Andre pun hendak berpamitan pulang. Dre, gue mau pamit. Opan menghampiri Andre yang duduk di pos jaga. Oh iya Pan, makasih ya udah ngajarin gue selama beberapa hari ini. Ucap Andre sambil menjabat tangan Opan. Iya sama-sama, jawab Opan tersenyum. Gue pesan sama lo Dre, tolong diingat-ingat. Ucap Opan serius. Iya pesan apaan? Lu mulai besok kan ganti shift jaga malam. Lu jaga sholat lu 5 waktu. Terus kalau pas jaga malam, jangan cuma main HP mulu. Banyakin juga baca doa. Ya moga aja lu gak ngalamin hal-hal aneh kayak yang pernah gua alamin. Pesan Opan sambil menepuk pundak kawannya tersebut. Apaan Pan? Apa maksud kamu penampakan? Hantu maksud kamu Pan? Udah pokoknya itu udah pesan gua. Ingat-ingat, jangan sampai lupa. Ya udah, gue cabut dulu. Udah sore. Opan pergi tanpa menjawab rinci pertanyaan Andre, meninggalkannya yang masih bingung dengan apa yang Opan maksud. Ya udah hati-hati. Andre melambaikan tangan ke arah Opan yang pergi dengan mengendarai taksi online yang sudah ia pesan tadi. Waktu menunjukkan tepat pukul 7 malam. Waktunya bagi Andre untuk istirahat setelah seharian jaga. Terlihat Yuswan keluar dari ruang tengah berjalan menuju pos jaga. Bro, udah jam 7 malam nih, gue istirahat dulu ya, gantian lu yang jaga ya. Ya udah sono, jawab Yuswan ketus. Wan, itu di meja ada kopi, barusan gue beliin buat lu, biar gak ngantuk pas jaga ntar malam. Andre berusaha tetap ramah meskipun hatinya agak dongkol. Iya. Andre pun berlalu meninggalkan Yuswan sambil berusaha menyembunyikan kekesalannya. Yuswan kenapa dah, kayak gak suka banget sama gue. Ia bergegas ke lantai atas untuk mengambil baju ganti dan peralatan mandi. Setelah itu pun ia kembali turun menuju ke lantai 1 karena disitulah letak kamar mandi karyawan. Namun baru sampai lantai 2, tepat di depan kamar kosong bekas kamar Surti, langkahnya terhenti. Ia mendengar seperti suara benda yang dipatahkan. Krak, krak, krak. Beberapa detik setelah itu terdengar suara tangisan perempuan dari dalam kamar kosong tersebut. Andre yang sudah mengetahui kisah tentang kamar tersebut pun langsung secepat mungkin menuruni tangga menuju kamar mandi di lantai bawah. Jantungnya berdegup kencang, terkejut dengan apa yang baru ia dengar barusan. Sial, suara apa itu barusan? Andre ketakutan. Bahkan untuk masuk kamar mandi saja dia merasa takut. Namun bagaimana lagi, dia tidak mungkin meminta salah satu temannya untuk menunggunya mandi di depan pintu. Andre pun segera masuk kamar mandi. Ia mandi sambil bernyanyi. Ia harap dengan bernyanyi bisa menghilangkan rasa takutnya itu. Beberapa saat ketika Andre sedang menggosok giginya, tiba-tiba terdengar pintu kamar mandinya seperti diketuk dan digaruk bergantian. Tok, tok, tok.
Andre pun menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia tutup kerannya, berusaha untuk menangkap suara yang baru ia dengar barusan. Ia tempelkan telinga kanannya ke pintu kamar mandi. Terdengar suara liris seorang wanita yang sayup-sayup terdengar mengucap sesuatu dari balik pintu kamar mandi. Tolong, cari. Andre terpaku, badannya menggigil. Segera ia pakai handuk untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Ia ingin segera keluar, tapi ia takut untuk membuka pintu kamar mandi. 15 menit ia diam terpaku di dalam. Ia berharap ada seseorang yang lewat depan kamar mandi agar ia dapat keluar. Beberapa detik kemudian tiba-tiba sesuatu seolah mendorong-dorong pintu yang masih dalam keadaan terkunci itu berkali-kali. Perasaan Andre semakin tidak karuan tatkala sesuatu di luar sana seolah mendorong lebih kuat diiringi dengan suara yang berat. Tapi yang terdengar kali ini adalah suara laki-laki. Aduh. Terdengar suara layaknya seseorang yang sedang menahan sakit yang teramat. Badan Andre semakin bergetar hebat menahan ketakutan. Aduh. Suara tersebut seolah menggeram kencang. Pintu digebrak kencang dari luar. Siapa di dalam, woi? Woi, buru. Andre membuka pintu kamar mandinya. Ia lega akhirnya ada orang yang datang dan ternyata adalah manusia, bukan hantu. Syukurlah ada lo Bambang, gue terselamatkan. Ucap Andre lega sambil memegang kedua bahu pria pendek berbadan gemuk tersebut. Brengsek lo lega, gue cepirit cowok. Minggir lo, awas. Bambang mendorong tubuh Andre keluar dari kamar mandi. Andre keluar dari kamar mandi sambil menutup hidungnya karena tidak kuasa menahan aroma busuk dari celana Bambang yang basah di bagian belakangnya. Baru 2 langkah namun langkahnya terhenti menyadari ia menginjak sesuatu yang lembek di keset depan kamar mandi. Woi, berak lu keinjak sama gua, bau banget gila. Makanya jangan dicium oncom, canda Bambang sambil ngedan. Ih, wah. Andre berjalan melompat dengan sebelah kakinya masuk ke kamar mandi sebelah untuk mencuci kaki kirinya yang habis menginjak puding kadaluarsa milik Bambang. Lonceng jam di ruangan tengah berbunyi tepat menunjukkan pukul 12 malam. Andre berjaga ditemani Ujang dan Windy. Teh, ngantuk ah, ayo atuh tidur, besok banyak kerjaan kan Tete juga. Ajak Ujang pada kakak perempuannya itu. Buset dah lu Ujang. Udah gede kok tidur masih minta temenin sama si tetenya sih. Gak malu lu, ejek Andre. Ya kagak lah, tete kan ada di kamar sendiri. Lah gue kan tidur di atas, di tempat lu juga. Balas Ujang sambil menjitak kepala Andre. Windy tertawa melihat tingkah mereka. Ujang dan Windy berasal dari sebuah kampung di Bogor. Mereka berdua hanya terpaut usia 2 tahun. Ujang berusia 19 tahun, sedangkan kakaknya 21 tahun. Jang, ayo atuh. Bang Andre, saya duluan masuk ya. Oh iya teh. Andre selalu grogi ketika bertemu dengan Windy. Ia menyukai Windy namun tidak mau mengungkapkan perasaannya karena ternyata Windy adalah pacar dari Yuswan dan mereka sudah hampir setahun berpacaran. Ujang dan Windy pun masuk meninggalkan Andre seorang diri di pos jaga. Waktu berlalu begitu cepat, satu persatu anak kos sudah pulang. Hanya beberapa saja yang belum datang. Andre melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 2.51. Sudah tinggal 2 orang lagi yang belum pulang. Penghuni kamar 105 sama 115. Tidur dulu lagian kata si Opan mereka ini biasanya pulang jam 5 pagi. Ucapnya sambil merebahkan diri di depan bambu yang berada di luar pos jaga. Sambil menikmati musik yang ia dengarkan melalui handset, tidak terasa Andre tertidur perlahan. Beberapa saat kemudian saat sedang terlelap tidur, tiba-tiba ia kaget karena ada yang menarik dagunya dari atas kepalanya. Ia membuka matanya, masih tetap dalam keadaan berbaring terlentang. Jelas-jelas ia dapat melihat sosok wanita berbaju putih dengan rambut tergerai menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu muncul dari sebelah kanannya sambil memegang dagu Andre. Dia bergerak dari sisi kanan dan kiri secara bergantian, seolah-olah tengah mengajak Andre untuk bermain cilubah. Sosok yang berada dalam jarak hanya secengkal di atas wajah Andre itu menampakkan wajahnya setengah hancur. Dengan mata bulat putih sempurna, senyum serengai terukir nyata di wajah seramnya. Tetesan darah merah kental mengalir dari selah gigi runcingnya.
Mimpi apaan sih ini? Gumam Andre, menyangka semua hanya mimpi buruk semata. Lupa sih tadi gak baca doa pas mau tidur. Begini deh jadinya, mimpi serem. Andre tidak merasa takut sekalipun karena ia pikir ini hanyalah mimpi. Selama hampir semenit sosok tersebut tetap melakukan hal yang sama, muncul dari kanan dan kiri bergantian. Andre menatap ke arah perutnya sendiri. Ia kaget dan berpikir, loh kok baunya sama kayak yang gue pakai pas sebelum tidur tadi. HP-nya juga, handsetnya juga, semuanya sama. Pikiran Andre mulai tidak karuan. Ia menatap kembali wajah sosok tersebut yang hanya berjarak sekitar 15 cm dari mukanya. Apa jangan-jangan ini bukan mimpi? Oke, kalau seandainya mobil yang terparkir di samping gua mobil sedan warna biru, berarti ini bukan mimpi. Andre perlahan melirik mobil yang ada di sebelah kanannya dan jantungnya berdegup kencang karena benar saja mobil di sampingnya itu berwarna biru. Andre berusaha untuk bangkit dari posisinya, namun karena syok, dia seolah kehilangan banyak tenaga. Terlebih lagi sosok itu memegang erat bagian dagunya dan menariknya ke atas. Andre mencoba untuk mengucap doa sebisanya, namun bibirnya tidak mampu berucap karena dagunya masih tertahan. Ia tidak sanggup lagi menatap sosok itu yang pas berada di depan wajahnya. Andre pun memejamkan matanya rapat-rapat dan mencoba membaca beberapa ayat Al-Quran dalam hati. Seketika genggaman erat di dagunya melemah, kemudian menghilang beserta sosok makhluk tersebut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Andre berusaha bangkit dan duduk di depan bambu tersebut. Nafasnya tersegal-segal, jantungnya berdegup kencang dan kaki beserta tangannya bergetar hebat. Ia merasa seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama 20 tahun dia hidup, baru kali ini dia mengalami kejadian yang baginya sangat mengerikan. Ia berusaha untuk mengatur nafasnya. Ia membuka HP-nya dan melihat jam menunjukkan pukul 03.02. Baru hitungan menit setelah kejadian barusan, Andre kembali dikagetkan dengan suara ketukan di pintu gerbang. "Mas Andre, bukain dong," ucap suara tersebut. Andre tetap diam sambil menatap ke arah datangnya suara. "Iya mas, bukain, malah bengong." "Siapa ya?" tanya Andre tanpa beranjak dari tempat duduknya. "Gua Mayang, astaga, masa lupa? Mayang orang atau bukan?" "Ya orang lah, gua masih hidup." Mayang bingung dengan penjaga kos barunya ini. Andre berusaha bangun dan berjalan sambil berpegangan pada tembok, langkahnya sempoyongan. "Lu kenapa kok jalannya gitu?" tanya Mayang setelah dibukakan pintu. Anu kak, barusan saya ketemu hantu. Ini saya shock banget makanya kaki saya gemeteran. Tadinya saya kira ini Kak Mayang palsu, makanya nggak langsung saya bukain pintu." "Tuh kan berarti bener, hantunya Mbak Surti masih gentayangan di sini." Mayang bergidik merinding mendengar cerita Andre. "Mbak pernah ketemu?" "Kalau ketemu sekilas sih enggak, cuma pernah beberapa kali kayak ngeliat kayak kelebatan bayangan putih gitu lewat depan gua pas di depan kamar kosong itu." "Udah serem cerita begituan, gua masuk dulu." Mayang masuk menuju kamarnya meninggalkan Andre yang masih terlihat ketakutan. Andre keluar di depan pinggir jalan dan duduk di sana hingga azan subuh berkumandang. Ia tidak berani duduk di dalam lagi seorang diri. Pagi harinya suasana kos-kosan menjadi gempar karena cerita penampakan yang Andre alami. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Bosnya termasuk orang yang tidak percaya dengan cerita dari Andre. "Lu pagi-pagi udah ribut aja sama cerita tahayul." Ko Ivan menghampiri Andre yang sedang heboh menceritakan kisah mistis yang ia alami semalam pada teman-temannya. Si bos, pagi bos. Saya dengar tadi dari yang lainnya, katanya kamu lihat hantu. Hantunya cewek apa cowok?" "Cewek bos, baju putih dan rambut panjang bos. Jadi ceritanya saya semalam kan gak sengaja ketiduran tuh bos. Nah terus." Belum sempat bercerita banyak, bosnya memotong pembicaraannya. "Ya ketiduran, terus mimpi. Jadi yang kamu ceritain itu semua cuma tahayul. Sini, kamu masuk sini, kita lihat rekaman CCTV semalam." Andre pun masuk menuruti perintah bosnya. "Jam berapa kamu semalam kejadiannya?" "Dimulai sekitar jam 2:50 kira-kira bos," jawab Andre yang berdiri di samping bosnya yang sedang duduk mengoperasikan komputernya.
Ko Ivan beserta Andre dan teman-teman Andre menonton rekaman CCTV dimulai dari jam 02.50 hingga jam 03.10. Mana? Gak ada tuh. Di sini cuma kelihatan kamu lagi tiduran, terus kamu duduk sampai Mayang datang, tapi gak ada tuh penampakan. Kamu beneran lihat? Tanya bosnya lagi. Iya bos, beneran. Buktinya itu gak ada. Kalau kamu ngeliat, berarti kan kelihatan nyata. Harusnya nampak juga di CCTV. Kalau emang nyata, itu artinya itu semua cuma tahayul. Sudah, bubar. Saya mau lanjutin kerjaan saya. Kalian keluar dulu. Andre dan kawan-kawannya pun keluar. Andre merasa sedikit kesal karena bosnya tidak percaya padanya sedikit pun. Siang berganti malam. Matahari mulai tenggelam dan suara azan maghrib mulai berkumandang. Dre, bangun woi. Ujang membangunkan Andre yang sedang tidur di bawah tangga di lantai 1. Andre menggeliat, kemudian mengucek matanya. Ia meraih handphone di sampingnya dan mengecek jam. Udah jam 6 ternyata. Lu udah pulang ngirim dari tadi, Jang? Tanyanya dengan suara serak karena baru bangun. Kagak, gue mah dari jam 4:30 udah sampai sini. Barusan gue disuruh Yuswan buat bangunin lu. Ucap Ujang sambil berlalu hendak keluar. Jang, tunggu Jang. Apaan? Mau nitip-nitip lu? Gue mau ke warung nih. Ujang berdiri menunggu di pintu ruang tengah. Kagak, udah sini buru. Lu duduk sini, tungguin gue mau mandi. Ucap Andre sambil bergegas mengambil peralatan mandi yang ia simpan di samping ia tidur. Ya elah, lu takut gara-gara semalam? Ya udah buruan. Ujang duduk di kursi yang terletak tidak jauh dari kamar mandi. Andre menyegarakan mandinya karena takut ditinggal. Jang, malam ini lo temenin gue sampai pagi ya. Ntar gue kasih nasi goreng sama rokok sebungkus dah. Ah, sampai pagi? Lah besok gue kerja, ngantuk dong. Ya lo tidur di dalam pos, yang penting mah gue ada temennya. Meskipun yang nemenin tidur, tolonglah. Andre memohon. Ujang menghela nafas panjang. Ah, ya udah deh, ntar malam gue temenin. Singkat cerita, malam pun semakin larut dan waktu menunjukkan pukul 00.30. Ujang terlihat menyiapkan tempat untuk tidur. Ia membawa serta kasur lipat di dalam pos jaga. Gua tidur dulu, Dre. Kalau ada hantu, bangunin gua. Jangan kabur sendiri. Gua juga mau kabur. Gua juga takut. Pesan Ujang sambil tertawa. Tenang aja, ya udah, lu tidur sono. Waktu berjalan begitu cepat. Udara dingin berembus pelan. Terngiang jelas dalam ingatannya kejadian semalam. Sejenak bulu kuduknya merinding. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara deru kipas AC di atasnya. Andre merebahkan dirinya di dipan bambu sambil bermain dengan handphone miliknya, berusaha mengusir rasa kantuk yang mulai melanda. Namun beberapa menit berselang, saat ia sedang asik scroll sosmed, tiba-tiba muncul tangan transparan dari bawah dipan bambu yang ia tiduri. Andre berusaha kabur, namun saat tangan itu menyentuh bahu kanannya, tubuhnya bagaikan lumpuh tidak bisa digerakkan. Hanya kepalanya yang mampu digerakkan. Belum selesai rasa kaget yang ia alami, tiba-tiba muncul sosok perempuan merangkak cepat dari bawah mobil yang terparkir di garasi. Dalam hitungan detik sosok itu sudah ada di atas tubuh Andre, menatap Andre dengan tatapan menyeramkan. Matanya hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Mukanya putih pucat, dari kelopak mata kiri dan mulutnya mengeluarkan darah. Pipi dan keningnya lebam seperti bekas benturan. Sosok tersebut tertawa sambil memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Cari. Terdengar suara tawa melengking dari sosok tersebut. Sebelum akhirnya sosok tersebut perlahan menghilang, begitupun dengan tangan transparan yang sedari tadi memegangi bahu kanan Andre. Andre segera bangkit dan berlari menghampiri Ujang yang sedang tertidur pulas. Ia goyang-goyangkan badan Ujang dengan keras. Jang, bangun Jang. Datang lagi Jang, dia datang lagi. Ucap Andre membangunkan Ujang. Ujang yang kaget langsung terduduk seketika meskipun matanya masih sangat mengantuk. Apanya? Siapa yang datang? Ujang bingung melihat Andre yang nampak sangat ketakutan. Hantu itu datang lagi, tapi kali ini gua ngeliat jelas wajahnya. Barusan tepat berhadapan-hadapan sama gua Jang. Andre menceritakan apa yang baru saja dialaminya sambil terengah-engah. Ujang terdiam sejenak lalu kemudian mengambil handphone miliknya yang ia letakkan di bawah bantal. Bentar, Ujang terlihat sibuk seperti mencari sesuatu di handphone miliknya.
Selang sekitar 2 menit, Ujang menyodorkan HP miliknya sambil menunjukkan sebuah profil sosmed seseorang. Wajahnya mirip ini enggak? Andre melihat satu persatu foto di album foto milik akun tersebut. Dan benar saja wajah di foto itu sangat mirip dengan sosok hantu yang tadi ia lihat. Surtiasi Fatma. Ia membaca nama dari pemilik akun tersebut. Ini benar ini, Jang. Terang Andre sambil mengembalikan handphone milik Ujang. Berarti nggak salah lagi. Itu Mbak Surti, Ndre. Itu hantu Mbak Surti. Ujar Ujang ikut panik. Ya udah Jang, nggak usah cerita sama siapa-siapa dulu ya. Gue nggak mau bos sampai denger. Gue nggak mau dibilang tukang tahayul. Pokoknya sementara cukup kita berdua saja yang tahu. Iya bro, tenang aja. Tapi ada sesuatu yang bikin gue penasaran dari peristiwa ini, Jang. Muka Andre terlihat serius. Sama apa? Pertama, kemarin pas gue di kamar mandi, gue dengar suara seram seseorang perempuan bilang gini, tolong, cari. Gitu, Jang. Nah terus barusan ini, pas dia muncul dan merangkak di atas gue, sambil ketawa, dia juga ngucapin hal yang sama lagi ke gue. Sejenak mereka berdua terpaku, seolah berusaha memecahkan suatu misteri. Atau jangan-jangan, dia berusaha menyampaikan satu pesan sama kita. Mungkin dia masih penasaran akan satu hal. Ujang pun hanya terdiam berusaha mengingat-ingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Flashback ke kejadian beberapa tahun silam. Ujang membelah kerumunan warga yang berkumpul mengelilingi tempat kejadian. Sesampainya di barisan terdepan, Ujang menutup mulut, mual, aroma anyir merebak tertiup angin. Ujang memalingkan muka, tidak tega melihat kondisi Mbak Surti yang meninggal dengan cara mengenaskan. Cok, umpatnya merutuki diri sendiri. Dia menyesal, andai saja dia membantu wanita itu, mungkin Mbak Surti tidak akan berakhir tragis begini. Terlihat ratusan orang berdatangan. Mereka mulai berkerumun di lokasi kejadian. Garis polisi terpasang membentang mengelilingi TKP. Ih kasihan ya, padahal orangnya masih muda, baik, ramah juga. Siapa sangka dia meninggal secepat ini. Apa dia tergelincir sampai jatuh ya? Ucap seorang ibu-ibu di tengah kerumunan warga. Iya, mana murah senyum lagi orangnya. Gak nyangka banget hidupnya bakalan berakhir tragis kayak gini. Badannya sampai remuk gitu, jatuh dari lantai 4. Apalagi denger-denger nih, katanya jari kelingkingnya yang putus masih belum ditemuin. Sahut seseorang perempuan muda yang sedang menggendong bayi yang berdiri tepat di samping Ujang kala itu. Gua tahu apa maksud dari pesan Mbak Surti, Andre. Ucap Ujang setelah menyadari sesuatu. Andre menatap serius wajah temannya itu. Yakin lu Jang? Coba lu jelasin. Jari Andre. Jari kelingkingnya Mbak Surti belum ditemukan. Dari mana lu tahu kalau jari kelingkingnya belum ditemuin, Jang? Tanya Andre lagi. Ya tahu lah, waktu itu gue yang antar Mbak Surti sebelum kejadian. Dan pas olah TKP, gue juga ada di sekitar tempat kejadian dan gue dengar sendiri. Ada yang bilang kalau ternyata jari kelingkingnya belum ditemukan. Ah, sampai lepas gitu ya? Seru Andre seorang tidak percaya. Waktu itu kondisi Mbak Surti benar-benar mengenaskan. Kepalanya pecah, lengan tangan kiri dan kaki kirinya patah, sedangkan tangan kanannya sebatas siku putus. Dan itu ditemukan tergeletak di atas genteng rumah sebelah itu. Tangannya sudah ditemuin tapi jarinya enggak. Ucap Ujang menjelaskan dengan detail apa yang ia ingat dan ia ketahui. Oke Jang, besok kita cari jari Mbak Surti, ajak Andre pada kawannya itu. Jangan besok ada si bos. Gue takut ditanya-tanyain, mending hari Minggu aja. Kalau Minggu pagi, si bos sekeluarga kan pada ke gereja tuh. Nah, itu kesempatan kita buat nelusurin tuh. Oke kalau gitu, Minggu kita bergerak, tegas Andre. Hari demi hari berlalu, tibalah pada malam yang bagi sebagian orang dipercaya sebagai malam di mana bangsa lelembut banyak bergentayangan. Udah jam 10 malam, si Ujang kemana pula? Mana malam Jumat pula? Andre meraih handphonenya dan mencoba menghubungi Ujang yang tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Halo, apaan bro? Jawab Ujang di ujung telepon. Lu di mana goblik? Gue sendirian nih. Sorry bro, gue lagi anterin cewek gue pulang ke Bogor. Besok gue baru balik. Sial, trauma gue masih belum hilang jir. Gue minta temenin siapa dong? Ucap Andre bingung.
Lu minta aja kok Ivan buat nemenin lu jaga. Lagian lu itu kan security, masa penakut sih? Andre. Lah emang dasarnya gue udah penakut dari orok. Lagian gue itu bukan security Oncom, gue mah cuma penjaga biasa bro. Pakai acara suruh ngajak kok Ivan jaga segala, mancing perkara tuh namanya. Jawab Andre kesal. Halo? Andre mengecek teleponnya. Ah sial, malah dimatiin. Andre melempar handphonenya ke atas bantal. Andre celingukan, pandangannya memindai ke setiap sudut di halaman. Sepi, semilir angin bertiup pelan, membawa rasa dingin menusuk tulang. Suara gonggongan anjing terdengar bersautan, semakin menambah kesan malam yang mencekam. Berkali-kali pemuda itu mengusap tengkuknya yang meremang. Pandangannya was-was. Dia memang kesepian, namun takut yang menemani justru teman tidak diundang. Waktu seolah bergulir begitu lambat, tidak sabar rasanya menunggu matahari terbit. Di sela-sela kegelisahannya tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara ketukan pintu gerbang. Andre menelan saliva dengan susah payah, kabut asap muncul entah dari mana. Nampak sesosok yang tidak asing bagi Andre. Kak Mayang? Sapanya seraya berlari membukakan pintu. Sejenak ia merasa lega karena ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Mayang, salah satu penghuni kos itu. Kok tumben jam segini udah pulang kak? Biasanya juga paling cepat jam 3 pulangnya. Ini sekarang masih jam 1 malam. Mayang tidak bergeming. Dia berdiri mematung dan mukanya tertunduk. Kak Mayang, kenapa? Ayo cepat masuk. Di luar dingin loh. Takut ntar masuk angin loh. Kamu sendiri gak takut masuk angin ya? Mayang yang tadinya menunduk kini menatap tajam Andre. Kalau sama aku, kamu takut gak? Tanya Mayang sambil memperlihatkan senyum yang menyeramkan. Andre yang kaget tidak sempat bereaksi karena tiba-tiba sosok Mayang tersebut tiba-tiba mencengkram erat leher Andre hingga membuatnya terjatuh terjerembab. Kakinya menendang-nendang, ia meronta tidak berdaya. Dipikirnya mungkin inilah akhir dari hayatnya. Jarimu kan. Iya, aku akan mencarikannya jika itu yang kamu cari, ucap Andre terbata-bata. Mayang yang kini wajahnya berubah menjadi menyeramkan itu tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya seolah lehernya patah. Tidak lama setelahnya tiba-tiba sosok tersebut memudar dan menghilang begitu saja. Andre duduk bersandar pada tembok sambil terbatuk-batuk, merasakan sakit di lehernya bekas cekikan barusan. Keesokan harinya Andre memutuskan untuk segera mencari jari tersebut. Ia tidak peduli bahkan meskipun itu masih hari Jumat. Dia sudah tidak sabar jika harus menunggu hari Minggu. Dia pergi di pagi harinya ke kos 43 di mana awal tragedi tersebut bermula. Andre mencari akal untuk membuat alasan masuk ke sana. Dan akhirnya dia pun mengambil beberapa helai bajunya yang kotor. Lalu ia masukkan ke kantong plastik yang kemudian dia bawa ke kos 23. Sesampainya di sana ia disambut oleh Jaya, penjaga kos di sana. Woi, tumben pagi-pagi kesini Lundre. Bawa apaan tuh? Baju kotor Jay. Di sana jemuran penuh. Gue nyuci di sini ya. Oh ya udah, di atas sono, di lantai 4. Jawab Jaya sambil sibuk bermain game online di handphonenya. Sesampainya di atas, ia menyusuri setiap sudut berharap dapat menemukan apa yang dia cari. Setengah jam berlalu namun ia tidak juga menemukan apapun. Ia terduduk lelah di samping tangga tempat Surti jatuh. Setelah 5 menit dia istirahat, ia pun bangkit untuk melanjutkan pencarian. Namun tanpa sengaja ia menyenggol sebuah pot hitam kecil hingga tanaman dan tanah di dalamnya terburai di atas lantai. Ia pun panik dan segera membereskannya. Namun pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang tergeletak di samping pot. Ia ambil benda itu, ia bersihkan dan betapa kagetnya dia setelah menyadari bahwa benda yang ia pikir ranting kayu itu ternyata adalah tulang jari manusia. Ia memasukkan tulang itu ke sakunya dan bergegas meninggalkan tempat tersebut setelah membereskan kembali pot bunga yang jatuh itu. Ia pun segera membawa tulang tersebut bersama Ujang ke rumah seorang ustadz di sana. Dan atas saran dari ustadz tersebut, Andre pun menguburkan jari tersebut di makam Surti yang terletak di Bogor. Paling tidak, sekarang Andre dapat bernapas lega karena dia sudah mengembalikan jari Surti yang hilang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.